Shalom semuanya. Shalom. Cause it's 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, sekarang kita kembali lagi di channel Deddy Kobuser. Bukan ya. Kita kembali lagi di acara Story Simple Truth of Youth ya. Kali ini kalau kita kemarin-kemarin sudah bahas-bahas yang dekat-dekat dengan kehidupan kita, kali ini kita juga mau bahas yang mungkin ini juga hari-hari ini sering kita dengar, bahkan sudah lama juga kita sering dengar, yaitu tentang akhir zaman. Nah, akhir zaman ini sangat menarik ya. Ada yang sampai takut, ada yang wah, teori konspirasi ini, ada juga yang banyak banget komentarnya. Nah, kali ini kita mau gimana sih akhir zaman itu sebenarnya gimana gitu. Di sini ada Tante Desi yang mau jadi narasumber. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tante Desi. Nanti dikasih efek. Oh ya. Ya. Coba Semi dulu. Kalau Semi di sini akhir-akhir ini sering dengar ini enggak kabar-kabar tentang akhir zaman gitu, apa sudah jarang apa masih sering dengar? Malah akhir-akhir ini kayak dengan adanya corona ini malah kayak dikaitkan sama akhir zaman gitu sih, lebih dengar. Mungkin teman-teman juga banyak yang dengar ini corona ada kaitannya sama akhir zaman gitu sih. Jadi kayak yang semakin kok yo ada hubungannya ya gitu. Iya, dan sebenarnya kita pun nggak tahu juga ada hubungannya nggak, makanya ada podcast ini buat kalian terjawab, untuk menjawab kalian betul semua. sekali. Oke. Yang pertama langsung aja ya Tante ini. Sebenarnya kita ini hidup di akhir zaman nggak sih? Iya, betul. Kita hidup di akhir zaman itu betul sekali. Sebab dalam Wahyu dan juga dalam Matius 24, Yesus itu bilang menyertakan, Yesus kan menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Dan itu sebagian besar sudah digenapi. Ya. Enggak ada salahnya. Tunggu, saya liatin di Matius 24. Matius 24. Ya. Matius 24. Teman-teman yang lagi buka Alkitab, boleh buka Alkitabnya, boleh juga buka Alkitabnya. Betul. Kita baca bersama. Kalau ada yang udah hafal mungkin. Apa nanti editor mau nyantumin di sini? Ditarik gini. Enggak. Ini Matius 24 ayat keempat mulai ya. Ya. Atau ayat ke-6 langsung aja deh. Ayat ke-6. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya, artinya belum kiamatnya. Berarti perang kan? Dan hari-hari ini kita udah perangnya udah banyak. Terus bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Kelaparan, gempa bumi, itu baru permulaan menjelang zaman baru. Terus mulai ada penyiksaan, pembunuhan. Banyak orang akan murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu. Terus ayat 12, makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Betul ya? Sekarang itu kita juga udah ngalami semuanya ini. Dan juga ayat 13 dan 14, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah itu ya. Berarti memang kalau dibilang apakah kita ini sudah tiba di akhir zaman, sebetulnya iya. Walaupun dari dulu saya kecil itu sudah dikasih tahu ini akhir zaman gitu ya. Tapi kok nggak berakhir-berakhir. Berakhirnya sebuah zaman, waktu kita dengan waktu Tuhan itu beda. Ya, waktu kita 10 tahun itu sudah lama. Tapi di hadapan Tuhan itu hanya baru berapa detik. Kan? Jadi memang kalau dibilang apakah sekarang sudah akhir zaman? Iya banget. Sekarang ini sudah akhir zaman, sebab semuanya tanda-tanda ini sudah digenapi. Dan semakin penggenapannya justru semakin jumlahnya itu semakin meningkat kan? Betul ya, semakin banyak jumlahnya. Dan ya memang benar kita ini sudah di akhir zaman. Oke. Tadi cukup kedistraksi Tante sama yang Matius 24 ayat 14 itu kan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Betul. Yang cukup saya bingung kok bisa malah ya, justru malah di masa semakin dekat masa antikris, malah Injil itu semakin banter, banyak semakin keras diberitakan. Karena memang selain pertama itu tandanya juga, dan yang kedua Allah tetap punya kerinduan tidak ada seorang pun yang binasa.
Jangan sampai ada seorang binasa sebelum dia mendengar dan menerima kasih karunia Allah. Ya. Jadi Injil itu memang harus diberitakan. Ini butuh kedua dua komponen. Yang pertama dari Allah sendiri. Allah akan jelas membuat Injil itu diberitakan entah bagaimanapun caranya. Kita bisa nggak, kita kadang nggak ngerti bagaimanapun caranya, tetapi Allah itu akan membuat Injil ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dan komponen yang kedua dari manusianya, artinya dari kita juga nggak bisa dong cuman berpangku tangan terus. Ya itu kan tugas pendeta-pendeta, itu tugas guru Injil. Nggak bisa, kita ambil bagian dong di situ. Ya, betul. Berarti sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum semuanya berakhir, semua orang harus mendengar. Betul. Jadi kayak peringatan terakhir gitu ya mungkin. Betul, iya. Walaupun tidak dikatakan semua orang menerima. Iya. Iya. Karena diberi pilihan juga mau terima atau free will. Betul. Oke, terus tadi sempat juga bahas perang tuh ya Tante. Perang-perang. Iya, ada perang. Dan tadi di Matius pun ada bahas perang. Iya, tandanya. Tapi terus kan ini udah ada 2 perang nih sebelum zaman kita nih, ada perang 1 dan kedua. Perang dunia 2. Lah terus apa Alkitab tuh ada gitu, bernubuat gak Alkitab tuh kalau ada perang dunia ketiga sebelum kesudahannya berakhir? Kalau istilah perang dunia ke-1, kedua, ketiga itu manusia yang memberi nama. Ya, jadi Alkitab maupun kitab Wahyu tidak menyebutkan ini perang dunia ketiga. Enggak. Alkitab hanya menyebutkan bangsa akan bangkit melawan bangsa, tapi memang ada satu perang yang itu terjadi dinubuatkan dalam kitab Wahyu, namanya perang Armagedon. Yaitu perang ketika bangsa-bangsa memerangi Kristus. Ya, dan itu memang ada orang menyebutnya sebagai perang dunia ketiga, tapi kita nggak batasi mau ketiga atau keempat. Alkitab nggak menyebutkan keberapa, tetapi mereka memerangi secara khususnya Israel. Secara khususnya Israel. Sebab nubuatan Alkitab itu titik khususnya adalah Israel. Ya, tetapi juga bersangkut paut dengan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Gitu. Iya, Tante, kalau selain itu kan kita juga mengenal istilah namanya antikris. Di akhir zaman itu kan nanti ada antikris gitu tuh. Sebenarnya antikris itu apa sih Tante? Itu wujudnya itu gimana? Kadang ada yang bilang Obama itu dulu antikris, Donald Trump itu antikris. Betul. Padahal bisa juga sistem apa-apa gitu. Dulu saya pernah baca dalam sejarah gereja itu Martin Luther juga pernah menyebut paus itu antikris. Ya gitu ya. Tapi seperti apapun Alkitab tidak mengerucutkan kepada siapa orangnya. Ya. Ini loh enaknya. Alkitab itu kalau memberikan bayangan, memberikan nubuatan, semuanya masih berupa simbol, gambaran. Tidak dijelaskan secara detail. Ya, bahwa pada tahun sekian akan muncul antikris dari bangsa mana, benua apa, umur berapa, enggak gitu ya. Jadi karena Alkitab memang tidak menyebutkan itu siapa, jadi ya kita jangan terus gini, jangan salah titik berat, jangan istilahnya ya, jangan salah penekanan. Karena waduh ini mau antikris nih, zamannya antikris, terus kita yang di sini serba antikris terus sampai begitu ngelihat orang yang kita nggak suka dikit langsung kita mau waduh itu tuh antikris tuh, nah kan itu salah penekanan. Padahal ketika Alkitab memberitahukan nubuatan ini tujuannya supaya kita berjaga-jaga. Nah kitanya nggak berjaga-jaga tapi malah sibuk nunjuk orang ya. Jadi Alkitab memang tidak menyebutkan siapa si antikris itu, tapi Alkitab memberi tandanya. Dia menghujat Kristus. Itu jelas ya. Dalam kitab Wahyu disebutkan
dia itu dengan mulut sombongnya, mulut angkuhnya itu menghujat Kristus, menghujat Allah dan menghujat surga. Jadi sudah jelas. Memang tidak disebutkan siapa namanya, tapi perbuatannya seperti apa itu ada. Ya, tapi itu manusia kan? Manusia, wujudnya? manusia. Manusia, pasti manusia. Soalnya kalau itu binatang kita agak kesulitan. Kemungkinan besar manusia. Oke, jadi antikris itu dia akan memerintah. Ya, memang karena ini nggak bisa antikris itu berdiri sendiri. Ya, tetapi erat kaitannya dengan politik, ekonomi dan juga agama. Jadi kalau mau dibilang orang ini hebat, ya. Tapi sayang dia tidak dalam jalur yang benar. Ya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan antikris ini akan berkuasa selama 3,5 tahun dan dia akan menyebabkan semua orang besar kecil tua muda laki-laki perempuan menyembah. Nah ini jadi ada satu unsur yang kita perlu ingat. Antikris itu ternyata bukan hanya menguasai di politik, tetapi juga di bidang penyembahan. Dan kalau kita bicara penyembahan, berarti itu nyerempet agama. Nah ini, apakah terus akan kemudian muncul agama baru? Kemungkinan besar tidak. Tetapi cukup orang itu menyembah antikris. Dan dia akan memerintah, dia akan menyebabkan semua orang menyembah dia. Jadi artinya dia memang benar-benar mau menghapus penyembahan kepada Kristus. Tujuan antikris itu. Okay. Udah. Jadi berarti itu ada satu masa yang antikris itu berkuasa di dunia ini gitu ya. Iya, betul. Dan apakah semua orang tuh masuk ke situ? Apa semua anak Tuhan tuh harus masuk ke situ mengalami gitu maksudnya? Mengalami. Oke. Enggak. Sebab Alkitab kitab Wahyu 13 dengan jelas mengatakan anak Tuhan itu anak Tuhan ya, yang berjaga, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, mereka akan disingkirkan. Jadi mereka nggak akan mengalami yang namanya masa 3,5 tahun antikris itu. Sebab mereka akan disingkirkan, mereka akan dilindungi oleh Allah. Itu istilahnya kita kenal dengan kata pengangkatan atau rapture itu ya. Tetapi kalau anak Tuhan yang tidak siap, itu kan dalam Matius 25 kan Yesus menyebutkan tentang perumpamaan 10 anak darah. Ada anak darah yang bijaksana, ada anak darah yang bodoh. 5. Yang bijaksana ini dia punya cadangan minyak. Artinya dia tidak kekurangan perkara-perkara rohani. Dia siap menghadapi segala kesulitan. Dan dia terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Jadi dia tidak kekurangan supply. Sementara yang 5 ini tidak berjaga-jaga. Jadi ngentengki, cenderung mengesampingkan gitu ya. Akhir zaman kok masih belum berakhir ya masih bisa berbuat dosa dulu. Nah ini 5 anak darah yang bijak dikatakan dia masuk ke dalam perjamuan mempelai. Artinya dia tidak mengalami masa antikris. Sementara yang 5 ini dia kecemplung. Kok kecemplung ya? Maksudnya masuk dalam masa antikris itu. Karena itu juga waktunya kita nggak tahu dan nggak ada yang tahu masanya. Betul, Beb. Justru itu enaknya ketika Alkitab tidak memberitahukan kepada kita waktunya. Coba nih, misalnya kita dikasih tahu masa antikris itu akan terjadi tahun 2120. Terus kita ngapain? Nyantai kan? Nyantai. Nah, Kayak tugas ya. Tapi karena Alkitab tidak memberitahu, maka kita akan terus berjaga-jaga. Dan memang tujuannya bukan supaya kita ini mikir harinya kapan gitu kan, tapi tujuannya kan supaya memang kita berjaga-jaga. Itu deh. Maksudnya berjaga-jaga itu berarti yang dilakukan kita biar nggak masuk ke antikris itu gimana? Ke masa antikris gitu kan. Oke. Kalau dalam perumpamaan 5 anak darah yang bijaksana adalah dia sedia cadangan minyak. Betul ya? Iya.
Walaupun sayangnya mereka juga tertidur kan, Iya, ketika iya. mempelai datang itu mereka juga tertidur. Berarti hati-hati, akan ada satu masa di mana anak-anak Tuhan itu seakan-akan tertidur. Tetapi masa nyaman, masa tidur inilah yang nanti akan membuktikan kita ini sebetulnya tetap on fire, apa kita nggak punya cadangan minyak. Sebab 5 anak darah yang bodoh itu pelitanya nyala loh, tapi hampir padam. Jadi kalau dibilang, oh saya Kristen, tetap ibadah, tapi imannya nggak bekerja, nggak ada perbuatan iman. Sementara yang 5 bijaksana, mereka tidak hanya beribadah, tidak hanya menyala, tapi mereka itu punya cadangan minyak. Mereka terhubung dengan sumber, ya, terkoneksi dengan Tuhan. Jadi mereka menjaga, sekalipun itu malam, sama-sama dinina-bobokkan, mereka pun sama-sama mengantuk. Tetapi bukan berarti kelihatannya masa-masa gelap, masa-masa tidur itu bukan lantas membuat mereka itu terus lantas menyepelekan segala sesuatu. Ya. Berarti maksudnya menyala itu roh kita gitu. Betul. Berarti Ya. selama ini kita sebelum masa antikris kita harus menjaga biar roh kita dengan cara ya baca firman. Betul. Dan salah satu ujian itu kalau kita mau jujur ya, dengan COVID-19 ini kan kita juga ditantang untuk terus berjuang di rumah, menyala-nyala seorang diri. Ibadah online itu kan nggak enak, nggak gampang gitu loh. Kalau ibadah online, ya kan sih kalau satu keluarga yang sama-sama kita satu gereja enak. Kalau satu keluarga cuman kita sendirian, terus kita ngibadah nih sama ngedep HP, haleluya, haleluya. Dalam hati. Itu kan maksudnya ya itu nggak gampang gitu loh. Kita menjaga tetap supaya terkoneksi dengan Tuhan itu nggak gampang. Tapi ini juga termasuk salah satu pengujian. Jadi ya betul, bukan cuman bengak-bengok, bukan cuman wah semangatnya, bukan, tapi justru di masa-masa ini kan sepertinya masa-masa di mana kita ini disuruh tidur kan. Ibadah diliburkan, mau ndak mau demi alasan kesehatan begitu. Ya seakan-akan ini sedang memasuki masa nyaman disuruh bobok. Tapi jangan salah, jangan lantas kita ntar aja bulan Juli, bulan Agustus kita mulai on fire lagi. Jangan salah, kita harus tetap berjaga-jaga walaupun di rumah masing-masing. Tapi ayo tetap cadangan minyaknya itu tetap pastikan ada. Kita tetap punya hubungan dengan Tuhan ya. Karena itu satu-satunya cara yang menyelamatkan kita dari antikris itu. Alkitab kok nggak kasih clue lain? Alkitab nggak kasih ajaran lain itu. Alkitab hanya mengatakan dalam kitab Wahyu ya, gereja Tuhan itu kan diubahakan seperti perempuan. Perempuan itu diberikan sepasang sayap burung nasar untuk terbang. Ya sepasang itu nggak bisa cuma satu ya, kita terbang satu nggak bisa. Memang harus sepasang. Jadi ini harus komplit. Dan ya memang hanyalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam Roh Kudus. Artinya hidupnya itu penuh dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu ya. Maka dia yang akan diasah. Sudah. Iya. Kan tadi ada hubungan antikristus, dan saya juga pernah dengar tentang 666 dan hubungannya antikristus sama 666 tuh ada nggak Tante? Iya. Sebenarnya sebelumnya ke situ ini sih Tante. Emangnya kalau di dunia di masa antikris itu emang gimana atau keadaannya gimana kok kita jangan sampai masuk di situ? Terus kan pernah juga kita baca mungkin keadaannya susah dan ada satu hal yang ditanam di situ itu 666. Iya, betul. Nah, pertama untuk 666 itu sendiri merupakan Alkitab bilang itu tanda dari si antikris. Kita tidak tahu karena Alkitab juga tidak menjelaskan secara rinci apakah 66 itu bentuknya angka atau sesuatu yang seperti kode scan gitu kan. Kita kalau kode scan itu kan kotak-kotak.
Tapi aku nggak bilang kode scan, enggak. Cuman bentuknya seperti apa Alkitab itu tidak menjelaskan secara rinci. Tapi memang disebutkan 666 gitu ya. Nah, ini spekulasinya juga banyak nih. Kayak siapa sih antikris tadi? Ya. Dikit-dikit terus orang mengkaitkan dengan 6666. Apalagi di Alkitab memang jelas dikatakan ya, di Alkitab tanda 66 ini diberikan di dahi atau di tangan. Nah, itu memang jelas. Ya karena itu udah jelas, udah kita nggak usah utik-utik lagi ya. Itu Alkitab kan memang udah kasih tahu jelas di dahi atau di tangan. Terus tanda itu memang menunjukkan bahwa orang dengan tanda itu adalah milik si antikris. Artinya mengakui si antikris. Ya. Kalau mengakui antikris berarti menyangkal Kristus. Ya, itu pasti seperti itu ya hubungannya ya. Dan dengan tanda itu dikatakan dalam Wahyu 13, antikris ini akan membuat orang yang tidak punya tanda itu tidak bisa berjual beli. Nah, ini berarti nyangkutnya ekonomi loh. Kegoncangan ekonomi besar-besaran. Tidak bisa berjual beli, tidak bisa berdagang. Otomatis nggak bisa makan. Ya, tuh repotnya di situ. Makanya kenapa anak Tuhan jangan sampai masuk ke masa antikristus. Karena itu memang betul-betul masa puncak kesukaran. Di mana setiap anak Tuhan, kalau kita tetap mau mengikut Kristus, taruhannya nyawa, itu sudah tidak bisa ditawar. Ya, sudah nggak bisa ditawar. Sebab ayatnya menuliskan antikristus akan menyebabkan semua orang. Jadi dipaksa. Kalau nggak mau, ada unsur paksaan nih. Kalau nggak mau, ya engkau akan kehilangan nyawa. Itu sebabnya kenapa anak Tuhan jangan sampai masuk ke masa itu. Dan dalam kitab Amos dikatakan ada masa di mana anak darah rebah lesu. Mereka mencari firman tapi nggak dapat. Mencari ke utara, ke selatan, ke timur, barat, nggak ada firman. Dan itu adalah masa antikris. Ketika firman tidak ditemukan lagi. Ketika Roh Kudus tidak lagi berkarya. Karena memang 3,5 tahun itu Allah mengizinkan sang antikris berkuasa. Itu kan sudah ada dalam nubuatan ya. Jadi anak Tuhan, mari kita bersiap, mari kita berjaga, mari kita hidup serius. Sekalipun sekeliling kita ini seakan-akan sedang tidur, sekeliling kita sedang memaksa kita untuk udahlah nyantai gitu loh. Ibadah besok lagi bisa, kan sekarang gampang. Ibadah itu kau mau buka channel apa aja, gereja apa aja, udah pilihannya banyak, udah gampang. Besok masih bisa. Sekarang ini sibukkan dengan urusanmu sendiri dulu ya. Dengan kalau yang hobi ngegame ya dengan game. Itu apa sih sebenarnya? Kalau game itu kan nggak salah, tapi yang salah ketika kita terikat. Ya kan? Dan akhir zaman ini kan semakin banyak anak Tuhan itu dibuat terikat dan dibuat tidur. Ayo, jangan tidur. Sekalipun sekeliling kita memaksa kita untuk tidur, tapi tetap kita bangkit, tetap kita cinta Tuhan, tetap kita renungkan firman, lakukan firman. Haleluya. Oke. Aku tahu kayaknya kenapa kok antikris pilih 66. Karena kalau 88 sudah dipakai buat Telkomsel. Jadi ya pilihnya 66 yang belum ada. Tegang ini. Biar gak kira serius ini. Ya, Tante, kalau itu kan 66 itu erat kaitannya sama ini barcode ya, ada yang namanya chip. Apakah chip itu merupakan tanda dari antikris? Betul. Betul itu maksudnya bukan membetulkan. Tapi maksudnya beberapa waktu yang lalu itu kan juga mulai santer kan, sebab di Amerika sekarang sudah mulai diterapkan sistem chip ya. RFID ya. Dan yang kita tahu itu kan ditanam. Nanamnya juga di tangan lah. Ini kan juga merupakan
wah jangan-jangan ini antikris, jangan-jangan ini 666 begitu ya kaitannya ya. Memang dengan ditanamnya chip itu memang jadi memudahkan segala sesuatu dan yang jelas mengurangi penjambretan. Oh iya. Iya. Uangnya kan nggak Virtual. wujud fisik ya. Dan itu juga mempermudah dari masalah kesehatan, rekam medis segala macam ya. Ada banyak keuntungannya. Dan apakah chip yang ditanam yang sekarang ini sudah mulai diberlakukan di beberapa negara itu merupakan tanda antikris? Kok saya bilangnya kok enggak? Karena apa? Karena yang jelas Alkitab itu menyebutkan tanda antikris itu kaitannya dengan penyembahan. Dan chip ini enggak ya? Enggak masalah penyembahan kan? Iya kayaknya iya. Iya, ini lebih kepada masalah apa sih? Yaitu yang sistemik rekam medis, terus kepada masalah lah kan di KTP KTP kita juga ada KTP, chip. ya. HP juga pasti ada kan? Untuk ngelacak lokasi segala macam itu. Jadi chip yang sekarang itu bukan 666-nya antikris. Iya. Tapi sistemnya itu bisa. Bisa dipakai. Bisa. Jadi maksudnya kayak gini. Memang 666 itu bukan chip yang itu, tapi menjurusnya itu kan ini sekarang kan kita sudah digiring sih. Iya. Betul kan ya? Iya. Kita digiring mau nggak mau harus pakai gitu kan? Iya, iya. Lamongan. Mulai dari awal kalau yang di Indonesia itu BPJS. Oh iya. Semua orang diwajibkan. Ini BPJS bukan antikris loh ya. Enggak. Tetapi sistem apa namanya ini loh, kita mulai dibiasakan dengan ayo digiring rame-rame Iya. gitu loh. Terus kemudian EKTP itu kan mulai ganti. Terus apalagi ya? Ini corona gini nih kan. Ayo libur bareng-bareng semuanya. Ini mulai mendunia kan, ini kan masalah mendunia, bukan cuman Indonesia gitu loh. Ini mendunia. Dan nanti ke depannya kembali lagi mengacu ayat yang tadi bolak-balik saya sebutkan. Antikris itu akan menyebabkan semua orang. Jadi nggak tahu bagaimana, tetapi dia akan menyebabkan ya ini akhirnya semua orang itu digiring untuk mengakui si antikris, menyembah si antikris dengan pakai 666 itu. Tapi 666 itu bukan chip yang sekarang ini, sepertinya kok bukan ya. Walaupun menjurusnya ke sana bisa. Dan tuh giringnya tuh halus banget. Betul, nah kan kita makanya nggak sadar gitu kalau sedang digiring ke sana. Di satu sisi saya juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya hidup ngalami COVID. Iya, jadi lebih ngerti. Oh ya ampun, ternyata caranya kayak gini ya. Kalau giring itu kan, ya ampun halus banget. Kita mau nggak mau, apalagi ini dengan masalah kalau COVID ya, kan sehubungan dengan kesehatan. Iya. Kayak gitu deh. Mau nggak mau. Oh iya, ini ada cerita sih Tata. Adik sepupuku itu takut karena diceritain papahnya itu tentang ya akhir zaman tuh gini-gini, akhir zaman tuh gini, nanti semua orang diangkat. Terus dia tuh bilang, lah nanti aku nek ditinggal piye mak-ame aku gimana? Gitu. Nanti aku siapa yang ngurusi aku masih kelas 5. Kan terus takut sampai nangis-nangis itu Tante. Nah ini mungkin ini kan kejadian di anak kecil, tapi betul. juga yang seumuran kita, bahkan mungkin seumuran Tante Desi juga ada yang lebih tua lagi. Kakek nenek itu takut gitu Tante dengan akhir zaman. Nah caranya kita sebagai anak Tuhan untuk mengatasi ketakutan buat akhir zaman itu gimana ya? Kita harus melihat kembali lagi kepada apa yang dimaksudkan oleh Alkitab ya. Kalau ketakutan itu sebetulnya memang balik lagi salah penekanan. Ya. Kadang namanya manusia berdosa ya. Kalau cerita itu kan intonasinya, terus penekanannya, nah itu malah menimbulkan ketakutan. Padahal itu salah. Yang Alkitab maksudkan bukan ketakutan. Dalam malah mau betul, malah gitu ya. semakin dibangkitkan. Bahkan dalam 1 Tesalonika 4 itu dikatakan
hiburkanlah. Gitu loh. Jadi penekanannya itu sebetulnya pada penghiburannya. Jadi ayo kita anak Tuhan, ayo kita lebih giat lagi. Sebab kita akan ketemu Tuhan loh. Kita besok akan diangkat sama Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi untuk orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan, apalagi penderitaan karena nama Kristus nih, ada orang yang dianiaya, ada orang yang mau tidak mau dia harus disingkirkan, dikucilkan oleh keluarganya karena dia jadi pengikut Kristus. Dia bisa terhibur. Oh iya ya Tuhan ya, suatu saat aku akan memandang wajah Tuhan. Kalau ada orang yang mungkin ditinggal mati oleh suami, istrinya, itu kan susah banget. Apalagi kalau suaminya, istrinya itu orang yang kepadanya dia sangat bergantung imannya. Gitu loh. Jadi waduh, nanti terus gimana ya saya kalau nggak ada dia terus wah rasanya nggak ada yang nyemangatin. Nah itu Alkitab dalam 1 Tesalonika 4 bilang, hiburkan, jangan susah, nggak lama lagi kita akan diangkat. Jadi seharusnya penekanannya ke situ. Cuman memang ya manusia berdosa. Kadang penekanannya bukan ke penghiburannya, malah kepada ketakutannya. Nah itu ya perlu diremedi ulang. Karena sebenarnya kita sudah dikasih kuasa buat melewati itu semua. Ya. Jadi Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Ya. Jadi jelas dong Tuhan itu nggak mau supaya ada anaknya yang gugur dalam iman. Ya. Itu sebabnya Tuhan sudah sediakan berbagai macam fasilitas berkat rohani lah. Kalau fasilitas itu kok terlalu enteng ya omongannya ya. Berkat rohani termasuk Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita supaya kita ini berkobar-kobar, menyala. Sebetulnya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, hubungan kita dengan Roh Kudus itu dekat, itu luar biasa sekali. Sebab dia akan berfirman, menyampaikan kehendaknya itu sewaktu-waktu. Bahkan ketika kita ini tidak bersama-sama di gereja, ketika kita seorang diri, itu Roh Kudus berfirman dan itu dalam banget di sini. Ketika Roh Kudus menyampaikan sesuatu, Tuhan sendiri menyampaikan sesuatu itu kita, ya Tuhan, kita lakukan dengan ketaatan dan itu semakin luar biasa. Wah, yang kayak gitu sudah sulit diomong deh. Semakin apa ya? Kita makin erat sama Tuhan sehingga pada akhirnya nanti kita diangkat. Dan bahkan kita sudah menjalani hidup itu sudah nggak memusingkan lagi, aku diangkat nggak ya, aku diangkat nggak ya. Kita sudah nggak parno ke yang itu, tapi kita sudah lebih kepada gimana ya aku menyenangkan Tuhan. Nah itu, jadi arahnya memang sudah beda. Ya, kayak gitu deh. Tadi ngomongin apa ya? Kok sampai ke situ? Betul kok, masih ingat. Ya sebenarnya Tante, ini kita mau masih tanya banyak banget ada. Yang salah satunya chip yang tadi sempat dibahas itu sempat asik juga. Teman-teman kalau mau lihat ini bisa lihat gambarnya chip yang di Amerika itu seperti ini. Ya EKTP pun juga dalamnya itu ada chipnya sebenarnya. Ada chipnya, betul. Dan yang nggak pakai EKTP sekarang udah nggak bisa. Sekarang mulainya pakai EKTP. Dan benar di luar negeri masih banyak lagi. Ada juga yang namanya konspirasi, ada yang Illuminati lah, ada ya New World Order, terus ada lagi proyek CERN yang ada di Rusia, kalau Swiss apa mana ya, itu CERN yang apa itu gas particle juga ada. Proyek juga namanya Blue Beam, itu tentang banyak banget ya gelombang yang katanya bisa sampai suara hati gitu. Itu Blue Beam. Dan masih banyak lagi yang kabarnya juga COVID ini juga sebuah konspirasi, itu ada kaitannya sama akhir zaman apa enggak, kita nggak tahu. Nanti kita mau bahas lagi selanjutnya hal-hal itu pasti lebih seru lagi. Makanya teman-teman di sini jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya. Karena kita mau bahas tentang antikris tapi yang ya lebih asik lagi dari ini. Dan bukan berarti ini nggak asik ya, ini lebih asik. Tapi besok masih ada lanjutannya yang lebih keren lagi gitu. Di dalam lagi. Dan dan jangan lupa buat kembali lagi di channel ini di jam yang sama
setiap Sabtu jam 5 sore story Simple Truth of Youth akan tayang untuk menemani Anda semua. Ya udah, kita terima kasih buat Tante Desi sudah Sama-sama. sebagai narasumber kita yang luar biasa, dan semoga semua yang dikatakan Tante Desi tadi bisa jadi peringatan kita bahwa kita jangan sampai masuk di masa antikris, tapi kita mau ikut terangkat. Amin. Bahkan kalau misalnya sampai tertinggal pun yo amit-amit janganlah. Tapi kalau sampai ke sana Amit-amit. kita bisa mempertahankan iman kita dan bisa Oh iya. bertemu lagi Iya, dengan Tuhan. betul. Iya, Ya, betul, bertemu betul, di iya. sana di surga nanti Amin. pakai baju Iya. putih. Baju putih. Lalapah kota emas. Makasih. Lagu kuno. Ya betul. Udah ya. Bisa. Oke, selamat sampai jumpa semuanya. Bye. Sampai Sampai ketemu jumpa. lagi. Bye bye. GBU. God bless you.